Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kairisa Putri, NIM 18030114 dari Agronomi 1 2018. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengelolaan lahan rawa pasang surut yang merupakan salah satu tugas dari Laboratorium Pengelolaan Lahan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara dengan dosen pengampu yaitu Ibu Jamila STMP. Selamat menonton. Lahan rawa pasang surut merupakan lahan rawa yang dipengaruhi oleh gerakan pasang surutnya air laut yang menimbulkan pendangkalan lewat esturasi atau saluran pengairan alamiah yang berhubungan langsung dengan laut, dan tempat mengalirnya air pasang yang berasal dari laut ke darat dan air surut dari darat ke laut. Lahan rawa pasang surut merupakan tanah yang masih muda perkembangannya, di mana tersusun dari bahan induk yang antara lain entisol dan inseptisol serta dijumpai histosol. Peranan lahan rawa pasang surut sebagai salah satu lumbung pangan nasional pada masa yang akan datang semakin penting artinya. Akan tetapi, potensi lahan ini belum dimanfaatkan secara optimal. Komoditas strategis yang dapat ditanam pada lahan pasang surut meliputi padi, jagung, karet, kopi, kelapa sawit, kelapa, produksi perikanan dan peternakan, batu bara, minyak. Walaupun memiliki potensi yang besar untuk dimanfaatkan, lahan rawa pasang surut memiliki berbagai permasalahan. Permasalahan yang dihadapi oleh lahan rawa pasang surut antara lain limpasan air laut yang tinggi salinitasnya, lalu adanya unsur aluminium 13 dan besi 12, lalu hidrogen yang menyebabkan menurunnya ketersediaan kalsium, magnesium, kalium, dan molibdenum. Lalu terlindinya basa-basa kalium, kalsium, dan magnesium, sehingga tanah menjadi masam. Lalu kahat unsur P, Cu, Zn, dan B. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan contoh lahan rawa pasang surut yang berasal dari penelitian M. Hidayanto pada tahun 2017 tentang pengkajian budidaya padi melalui pengelolaan lahan dan air di lahan rawa pasang surut yang berasal dari Balai Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian. Penelitian ini terletak pada lahan rawa pasang surut di kawasan Tanjung Buka, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan yang telah ditetapkan sebagai kawasan pengembangan Rice and Food Estate di Kalimantan Timur, yang sekarang menjadi Kalimantan Utara. Masyarakat yang berusaha tani di kawasan tersebut adalah transmigran yang berasal dari Pulau Jawa yang didatangkan pada tahun 2011 hingga 2012. Mayoritas penduduk yang berada di kawasan tersebut adalah berusaha tani, yang dimulai dengan pembukaan lahan rawa pasang surut. Berikut merupakan gambaran lahan rawa pasang surut di Tanjung Buka, Kecamatan Tanjung Pulas Tengah, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Potensi dan kendala. Potensi lahan rawa pasang surut pada daerah tersebut sebagai sumber pertumbuhan produksi padi dan pangan lainnya sangat strategis dan prospektif. Selama ini lahan rawa pasang surut sebagian besar hanya ditanami padi satu kali setahun, IP 100, dan produktivitasnya rata-rata sangat rendah, kurang dari 3 ton gabah kering panen per hektar. Sesuai dengan kondisi lapangan, data dan informasi yang didapatkan dari petani setempat serta petugas lapangan, kendala pengembangan pertanian khususnya padi di kawasan Tanjung Buka SP8 antara lain yang pertama yaitu produktivitas padi yang masih rendah, berkisar antara 1,5 sampai 2 ton gabah kering panen per hektar. Yang kedua yaitu sarana produksi pertanian yang belum memadai. Yang ketiga, benih padi varietas unggul bermutu sulit diperoleh. Yang keempat, menanam padi hanya setahun sekali. Yang kelima, tanaman padi tidak tepat waktu dan tidak serempak. Selanjutnya yaitu tenaga kerja yang terbatas, kemudian serangan hama dan penyakit yang cukup tinggi, lalu modal yang terbatas, kemudian pengelolaan tata air yang belum optimal, dan selanjutnya itu kesuburan tanah yang relatif rendah, dan yang terakhir yaitu kelembagaan petani yang belum memadai. Berikut merupakan teknologi yang diperlukan untuk peningkatan produktivitas lahan pasang surut di Tanjung Buka, Kabupaten Bulungan. Kesimpulannya,
Melalui introduksi teknologi pertanian spesifik yang diterapkan, produktivitas padi yang semula hanya sekitar 1,25 sampai 2 ton gabah kering panen per hektar meningkat menjadi 3,5 sampai 4,8 ton gabah kering panen per hektar, dan indeks atau intensitas pertanaman atau IP meningkat dari semula hanya 1 kali setahun, bisa melakukan pertanaman padi 2 kali setahun. Lalu, melalui berbagai inovasi teknologi spesifik lokasi yang telah diterapkan, produktivitas padi meningkat dan pendapatan petani juga meningkat. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan pengucapan. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa.